Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nihatul Ilmi dan saya Zahratul Mubariroh akan mempresentasikan tentang pendekatan filsafat pendidikan yang akan dimulai oleh teman kita Pak Zahratul Mubariroh. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan sebagai filsafat terapan yaitu studi tentang penerapan asas-asas pemikiran filsafat pada masalah-masalah pendidikan, dan pada dasarnya mengenai dua pendekatan yang polaritis. Yang pertama yaitu pendekatan progresif dan yang kedua adalah pendekatan tradisional. Yang pertama, pendekatan progresif. Progresif itu ada 4 macam. 1. Teori pendidikan. 2. Pendekatan problematis terhadap kenyataan sosiologis. 3. Filsafat dan teori pendidikan. 4. 3 bidang pembangunan serempak. Teori praktek. Pada dasarnya, antara teori dan praktek adalah hubungan saling mengontrol. Teori akan dikontrol oleh pelaksanaan praktek yang baik, dan sebaliknya, praktek dikontrol atau didasarkan pada landasan teoritis yang baik. Dewey berpendapat bahwa teori harus merupakan hasil penggalian dalam kenyataan empiris. 2. Pendekatan problematis terhadap kenyataan sosiologis. Seperti apa yang dipercontohkan pada saat ia merumuskan teori pendidikannya, problema sosial yang dihadapi dengan cermat dan tepat merupakan merumuskannya ke dalam filsafat pendidikannya berdasarkan atas kesulitan-kesulitan dan problema yang dihadapi masyarakatnya. Ia pemikiran filosofi yaitu filsafat pendidikan problematik atau eksperimentalisme dalam bentuk pola mental, intelektual, dan sikap moral kesusilaan. Sikap moral yang dianggapnya tepat untuk melestarikan kenyataan perubahan sosial yang cepat di atas adalah nilai sikap yang menghormati keagamaan, pembaharuan individualitas, dan kebebasan, nilai yang disebut dengan pendekatan problematis terhadap kenyataan sosial yang cepat berubah. Yang ketiga adalah filsafat dan teori pendidikan. Sebagai pokok pikiran ketiga yang tersirat dalam catatan di atas adalah hubungan antara filsafat dan teori pendidikan. Dan demikian, menurut Dewey, filsafat itu disamakan dengan teori pendidikan yang secara konsepsional dirumuskan sebagai suatu definisi pendidikan yang lebih menekankan pada proses kegiatan yang datangnya dari dalam diri anak didik itu sendiri. Pendidikan sebagai praktek yaitu seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan didasari dengan tujuan untuk membantu pihak lain agar memperoleh perubahan perilaku. Pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan juga mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengetahuan pendidikan maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Yang keempat adalah 3 bidang pembangunan serempak, meliputi pembaruan sosial, pembaruan pemikiran filsafat, dan sistem pendidikan. Ketiga bidang pembangunan di atas harus diarahkan pada pengembangan sikap moral dan mental yang sama dan harus berjalan serempak. Yang satu bidang tidak boleh mendahului yang lain, apalagi diarahkan pada tujuan yang bertentangan atau berbeda. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan progresif secara sederhana. Dapat dijelaskan dengan bahwa pada pendekatan mengakui dan mementingkan dunia sana yang transcendental, metafisis yang langgeng, yang menentukan tujuan hidup dan sekaligus tujuan pendidikan manusia, sehingga akan menjadi sumber-sumber dasar nilai daripada filsafat pendidikannya. Sedangkan tenaga sosial hanya akan menyediakan sarana alat dengan mana akan dicapai tujuan-tujuan di atas. Dengan kata lain, tentang pengembangan sosial ini akan
memberikan modal dalam penyusunan skein of education yang diperlukan. Kesimpulannya adalah pendekatan filsafat pendidikan itu ada dua macam. Yang pertama pendekatan progresif dan yang kedua adalah pendekatan tradisional. Pendekatan progresif itu ada 4 macam. Yang pertama adalah teori dan pendidikan yang meliputi teori dan praktek. Jadi setiap pendidikan itu pasti ada teori dan juga harus praktek. Karena semakin banyaknya praktek akan semakin banyak teori yang kita dapatkan. Lalu yang kedua adalah pendekatan problematis terhadap kenyataan sosiologis. Nah, di sini itu lebih mengarah kepada melatih mental intelektual dan juga sikap moral kesusilaan pada anak didik. Yang ketiga adalah filsafat dan teori pendidikan, yaitu yang lebih menekankan pada anak didik itu sendiri. Jadi dalam pendidikan itu bukan hanya pendidik atau gurunya saja, tetapi yang pertama dan yang lebih utama itu harusnya adalah dari anak didik itu sendiri. Lalu yang keempat adalah tiga bidang serempak yang meliputi pembaruan sosial, pembaruan filsafat pemikiran dan juga sistem pendidikan. Jadi dalam pendidikan untuk mendapatkan kualitas dan nilai dalam pendidikan itu tergantung pada 3 hal tersebut. Yang pertama, sosial, harus mau berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah pemikiran filsafat, harus mau memikirkan dasar-dasar dari setiap pengetahuan pendidikannya. Lalu yang ketiga itu sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya seperti apa? Jadi itu bisa menentukan kualitas pendidikan pada anak didik itu sendiri. Sedangkan untuk pendekatan tradisional yaitu mengakui adanya dunia, maksudnya alam gaib, sesuatu yang tidak bisa terlihat. Jadi contohnya seperti ketika kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan pahala, ketika kita berbuat buruk maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, jadi untuk pendekatan tradisional adalah sesuatu katakanlah yang religi, yang lebih kembali kepada ke Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.